Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rohanah selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Dakwah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inayatul Husna dengan NIM 2140310059. Dengan adanya video ini, guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Manajemen Dakwah. Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa aktivitas dakwah itu perlu dimanajemen dengan baik. Jadi, aktivitas dakwah itu perlu dimanajemen dengan baik karena dakwah itu kan selalu berhubungan dengan masyarakat dan akan timbul masalah yang kompleks jika tidak dilakukan manajemen dengan baik, dengan sistematis, dan dengan terarah. Jadi manajemen dakwah itu harus dimulai dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dakwah, serta umpan yang baik dari kegiatan dakwah itu sendiri. Nah, dalam aktivitas dakwah itu akan timbul masalah yang sangat kompleks apabila tidak dilakukan dengan manajemen yang baik. Tidak dilakukan manajemen dengan sistematis dan terarah. Jadi penyelenggaraan dakwah ini akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila terlebih dahulu dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Jadi ada beberapa alasan mengapa aktivitas dakwah ini perlu dimanajemen dengan baik, yaitu yang pertama, dakwah itu kan selalu berhubungan dengan masyarakat, sehingga membutuhkan pengaturan yang baik dan terarah. Kemudian, dakwah ini juga membutuhkan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, juga pelaksanaan yang baik dan pengawasan serta evaluasi yang baik juga, serta umpan balik dari kegiatan dakwah sendiri ini yang baik. Nah, dengan dakwah ini akan timbul masalah yang kompleks jika tidak dilakukan manajemen yang baik, sistematis, dan terarah. Kemudian, penyelenggaraan dakwah ini akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila terlebih dahulu dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Nah, manajemen dakwah ini dapat membantu untuk mencapai tujuan dakwah dengan tepat sasaran secara efektif dan efisien. Kemudian, manajemen dakwah ini dapat membantu dalam mencapai citra profesional dalam dakwah itu sendiri. Dan manajemen dakwah ini dapat membantu dalam mengorganisir kader yang andal dan profesional. Kemudian, manajemen dakwah ini dapat membantu dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah yang berkembang, terutama dalam kegiatan masyarakat modern, seperti berbagai bentuk hiburan, kepariwisataan, dan seni. Nah, dengan adanya manajemen yang baik ini, dakwah itu dapat berjalan secara efektif dan efisien, mencapai tujuan yang tepat sasaran, dan juga menciptakan citra profesional dalam dakwah itu sendiri. Apabila manajemen dakwah ini tidak dilakukan dengan baik, maka aktivitas dakwah ini tidak dapat berjalan secara maksimal. Maka dari itu sangat amat penting dibutuhkan manajemen yang baik dalam aktivitas dakwah ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan agar aktivitas dakwah, pesan dakwah, materi dakwah yang disampaikan ini dapat tersampaikan dengan baik pula. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pentingnya penggerakan atau actuating dalam kegiatan dakwah. Jadi penggerakan atau pelaksanaan ini atau actuating dalam kegiatan dakwah itu sangat penting karena merupakan tahap pelaksanaan dari perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa alasan mengapa pelaksanaan dalam kegiatan dakwah ini sangat penting, yaitu yang pertama, pelaksanaan dakwah ini kan merupakan tahap yang paling penting dalam manajemen dakwah karena
merupakan tahap di mana rencana dan strategi yang telah dibuat itu akan diimplementasikan, akan dilakukan gitu. Kemudian pelaksanaan dakwah ini merupakan tahap di mana dakwah ini benar-benar terjadi dan mempengaruhi masyarakat. Kemudian, pelaksanaan dakwah ini harus dilakukan dengan baik agar dakwah itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan dakwah ini juga harus dilakukan dengan efektif dan efisien agar dapat mencapai hasil dakwah yang optimal. Pelaksanaan dakwah itu dilakukan dengan memperhatikan semua unsur-unsur dakwah seperti dai-nya, mad'unya, materi dakwah, metode, media, serta efek dari pengaruh yang ditimbulkan dari dakwah tersebut. Jadi pelaksanaan dakwah ini harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Pelaksanaan dakwah ini kan penting karena memang dari semua yang telah direncanakan itu dilakukan pada hari itu. Dalam pelaksanaan dakwah ini perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan dakwah ini tuh telah sesuai dengan rencana dan strategi yang telah dibuat sebelumnya. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian agar dakwah ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu dia pentingnya pelaksanaan atau actuating dalam dakwah, karena memang itu adalah kegiatan di mana semua rancangan, rencana, perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya ini dilakukan pada pelaksanaan dakwah tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan prinsip manajemen dakwah yaitu prinsip ijtihad. Prinsip ijtihad dalam manajemen dakwah ini adalah prinsip yang melahirkan semangat jihad, semangat berjuang, dalam artian ini menyeluruh, baik melalui pemikiran, tindakan yang kreatif dan inovatif dalam mencari berbagai terobosan hukum sebagai jalan keluar untuk mencapai tujuan. Nah, prinsip ijtihad ini itu merupakan aktivitas akademik dan intelektual yang hanya bisa dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Jadi orang biasa ini jarang melakukan ijtihad. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai prinsip ijtihad dalam manajemen dakwah. Yang pertama itu prinsip ijtihad merupakan semangat jihad dalam arti menyeluruh. Menyeluruh ini baik melalui pemikiran, kemudian tindakan dalam mencari berbagai macam terobosan hukum sebagai jalan keluar untuk mencapai tujuan. Prinsip ijtihad ini itu juga bisa dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Kemudian prinsip ijtihad ini sangat penting dalam manajemen dakwah karena dapat membantu dalam mencari solusi atau mencari jalan keluar terbaik bagi masalah-masalah yang kompleks dalam dakwah. Kemudian prinsip ijtihad ini juga dapat membantu dalam menciptakan inovasi, kreativitas dalam berdakwah. Nah, prinsip ijtihad ini juga dapat membantu dalam mencapai tujuan dakwah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dalam manajemen dakwah ini, prinsip ijtihad itu dapat membantu dalam mencari solusi terbaik untuk masalah-masalah yang kompleks dalam dakwah dan juga dapat menciptakan inovasi dan kreativitas dalam dakwah, serta juga dapat menciptakan tujuan dakwah dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi prinsip ijtihad ini adalah prinsip berjuang, prinsip ijtihad yang dapat dilakukan baik melalui tindakan maupun melalui pemikiran untuk mencari jalan keluar masalah-masalah, untuk mencari solusi-solusi masalah yang ada dalam problematika dakwah. Kemudian untuk
pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan korelasi di antara 4 fungsi manajemen POAC dakwah dalam kegiatan dakwah. Jadi keempat fungsi manajemen dalam manajemen dakwah ini atau biasa disebut POAC itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi korelasi antara 4 fungsi manajemen ini, yang pertama kan ada planning atau biasa kita sebut perencanaan, dan organizing atau pengorganisasian. Itu saling berkaitan karena apa? Perencanaan yang matang itu akan memudahkan pengorganisasian kegiatan dakwah. Dalam perencanaan itu harus dipertimbangkan sumber daya yang tersedia dan bagaimana cara mengorganisasikan sumber daya tersebut agar apa? Agar dapat mencapai tujuan dakwah dengan efektif dan efisien. Itu korelasi yang pertama. Kemudian yang korelasi yang kedua itu antara planning, perencanaan dengan actuating atau pelaksanaan. Itu saling berkaitan karena apa? Perencanaan yang matang itu akan memudahkan pelaksanaan kegiatan dakwah. Nah, dalam perencanaan ini harus dipertimbangkan bagaimana cara melakukan pelaksanaan dakwah ini agar dapat mencapai tujuan dakwah yang efektif dan efisien melalui planning tersebut. Kemudian korelasi yang ketiga itu ada organizing atau pengorganisasian dengan actuating atau pelaksanaan. Ini saling berkaitan karena apa? Pengorganisasian yang baik ini juga akan memudahkan pelaksanaan kegiatan dakwah yang akan berhasil atau tidaknya kegiatan dakwah ini. Nah, dalam pengorganisasian harus dipertimbangkan bagaimana cara melakukan pelaksanaan dakwah agar dapat mencapai tujuan dakwah dengan efektif dan efisien. Kemudian korelasi yang selanjutnya itu antara actuating, pelaksanaan, dan juga controlling atau pengawasan. Ini juga saling berkaitan karena apa? Karena pelaksanaan yang baik itu juga harus diikuti dengan pengawasan yang baik pula. Nah, dalam pengawasan harus dipertimbangkan bagaimana cara melakukan pengawasan agar dapat mengetahui apakah pelaksanaan dakwah itu telah sesuai dengan rencana dan strategi yang telah dibuat sebelumnya atau belum. Kemudian korelasi selanjutnya itu antara planning, perencanaan, dan organizing, pengorganisasian, kemudian actuating, pelaksanaan, dan juga controlling, pengawasan. 4 fungsi tersebut kita korelasikan menjadi satu, yaitu saling mempengaruhi satu sama lain. Karena apa? Karena keempat fungsi manajemen dakwah tersebut itu harus dilakukan secara terpadu dan juga saling mendukung untuk mencapai tujuan dakwah dengan efektif dan efisien. Itulah mengapa pentingnya fungsi POAC tersebut dalam manajemen dakwah. Nah, dalam manajemen dakwah ini kan keempat fungsi manajemen dakwah atau POAC, planning, organizing, actuating, controlling itu harus dilakukan secara terpadu dan saling mendukung untuk mencapai dakwah yang efektif dan efisien. Maka dari itu setelah kita melakukan aktivitas dakwah dengan memasukkan 4 fungsi manajemen tersebut, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, maka jika kita melakukannya dengan baik, kita sudah melakukan planning dengan baik, melakukan organizing dengan baik, melakukan actuating dengan baik, dan juga melakukan controlling atau evaluasi dengan baik, maka aktivitas dakwah yang kita lakukan ini akan berjalan dengan baik pula, akan berjalan dengan maksimal pula. Terima kasih, itu dia 4 pertanyaan dari tugas ulangan tengah semester yang saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.